Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk saat teduh sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saat ini sebelum kami masuki dunia kerja kami mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan Engkau juga yang telah memberikan kami umur panjang, kesehatan, kekuatan di hari ini. Dan karena itu kami bersyukur, bersukacita. Kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita membaca di Mazmur pasal 18 pada ayat 1, beberapa ayat saja karena ini cukup panjang. Kita lihat ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Ayat 9, asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Demikian Bapak Ibu, di ayat 4 dikatakan begini, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Bapak Ibu, saya mau katakan begini bahwa iman itu teruji saat krisis melanda. Amin. Nah, jangan pernah bermimpi akan terluput dari segala macam krisis atau masalah selama kita masih hidup di dunia ini. Amin. Krisis atau masalah coraknya itu bermacam-macam. Dan dia datang tanpa bisa diduga. Sekonyong-konyong, tiba-tiba, tanpa permisi, ya kan? Dan sewaktu-waktu. Dia tidak peduli kita siap atau tidak. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana reaksi kita dalam menyikapi masalah atau krisis yang ada. Ini yang paling penting. Nah, kita lihat Daud. Daud yang hidup melekat kepada Tuhan juga tidak luput dari krisis atau masalah. Namun, Daud telah siap sebelum krisis atau masalah menyerang dia.
Karena itu dia tidak mau lepas, ya, berpisah dengan Allah. Ia sudah tinggal di dalam firman-Nya. Ya kan? Kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sehingga dalam situasi yang buruk sekalipun, dengan penuh keyakinan Daud dapat berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Demikian di ayatnya yang ketiga bacaan kita Mazmur 18 tadi. Nah, apa yang terjadi esok tidak seorang pun yang bisa tahu. Bisa saja hari ini semuanya nampak tenang dan wajar, sampai suatu ketika krisis datang menyerang dengan tiba-tiba, sehingga keadaan yang semula tenang berubah menjadi lautan yang bergelora. Saat itulah orang lain akan memperhatikan bagaimana orang yang menyebut diri sebagai orang percaya itu bereaksi. Saat itu terbukalah keadaan rohani kita yang sesungguhnya. Respon kita terhadap krisis ini akan menyingkapkan kadar iman kita, akan menyingkapkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Tentu saja dalam keadaan yang normal, semua orang dapat memuji-muji Tuhan, mengucap syukur dan mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Tapi bila krisis datang melanda, sengsaralah orang yang tidak hidup karib dengan Tuhan, yang baru mencari Dia kala tembok pertahanannya hampir runtuh. Reaksi yang mula-mula timbul pastilah kepahitan hati, dan kemudian menjadi marah kepada Tuhan, menyalahkan Dia, dan menganggap bahwa Dialah yang menjadi penyebabnya. Di Ayub pasal 19 ayat 8, 9 dan 10 mencatat begini: "Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap dan seperti pohon harapanku dicabut." Ya kan? Harapanku dicabutnya. Demikian yang tertulis di dalam Ayub pasal 19 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, berbeda dengan orang yang kualitas imannya teruji, yang tengah krisis melanda, ia mampu berkata, "Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaan-Mu." Ini dalam Mazmur 21 ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kualitas iman seseorang akan teruji kualitasnya saat krisis atau masalah itu datang. Jadi untuk mengetahui kualitas iman orang percaya itu, yaitu dengan datangnya krisis atau masalah. Saya selalu bilang begini, ketika masalah itu datang, lalu kita bersungut-sungut, ngedumel, ya kan, menyalahkan ini dan itu, bahkan kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, bahkan mungkin juga menyalahkan diri kita, maka
sungutan, keluhan, dan apa yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa kita belum mengenal Yesus dengan baik. Kita belum memiliki Tuhan yang dahsyat itu. Ya. Tetapi ketika ada masalah, lalu ada pujian, ada penyembahan, ada syukur, dan tetap bersukacita, maka pujian, penyembahan, syukur itu menunjukkan kualitas iman kita. Kita tahu persis kepada siapa kita percaya, dan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, ketika ada masalah bersyukurlah. Itu adalah menguji ya sejauh mana iman kita. Apakah iman kita itu imitasi atau asli, itu melalui ujian. Dan di balik setiap ujian dalam bentuk krisis atau masalah, tersimpan berkat Tuhan yang luar biasa. Ada mujizat dinyatakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Sekalipun krisis melanda, masalah datang menerpa bahtera kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa ketika ada masalah, ada krisis, ada pergumulan, ada masalah, itu sesungguhnya menguji kualitas iman kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami ketika ada masalah yang kami jumpai dalam hidup ini. Ada ujian yang terjadi berhubung dengan iman kami. Kiranya kami tetap memiliki iman yang besar, yang tangguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, tambah-tambahkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa untuk setiap sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka hari ini. Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala